Kerja seluruh Indonesia. Ini selamat Almarkas ya, sambil memandu atau sambil mencoba untuk kembali terhubung dengan Bapak di Mangara. Ada yang nanya nih dari live TikTok Radio Almarkas, katanya streamingnya di mana nih yang pengen mendengarkan. Untuk saat ini mungkin bisa langsung saja ya mendengarkan di live TikTok Radio Almarkas. Ya, udah oke nih. Iya. Satu. Ya, selamat siang. Alhamdulillah sehat. Gimana, Risha sehat? Ya. Ya. Oke, terima kasih Risha. Di meja apa nih? Meja meeting studio Radio Almarkas. Setelah tadi kopi, ya kemudian makan mie kering, rumput laut yang asik ya. Kemudian pisang goreng, Pak Jumurnya sangat senang sampai nambah 2 kali. Tiga kali ya. Kopi hitam. Ya, kopi hitam itulah ya. Sahabat Almarkas, kita akan ngobrol tentang topik yang kemarin baru setahun kita ini ya. Setahun pemerintahan Prabowo ya. Kalau saya melihat-lihat nih pasal 33 Undang-Undang Dasar, kemudian pembukaannya juga itu mulai diterjemahkan dan mulai diurai satu persatu masalahnya untuk menuju ke sana ya, bahwa Pak Prabowo ini serius memperhatikan rakyat Indonesia. Artinya sebelumnya pemerintahannya nggak serius kita. Nah, kita ngobrol santai, ada Pak Pahit Halim yang tadi disebut sebagai pengamat keterbukaan informasi publik. Beliau dulu adalah aktivis NGO dan terakhir menjabat sebagai ketua Komisi Informasi Publik Sulawesi Selatan. Dan Pak Arman Arfa, ya tuan rumah kita, dan Bapak Jumur Hidayat, kehormatan tamu Almarkas ya. Tepuk tangan biar. Tadi pagi ada acaranya ya. Nanti beliau akan jelasin acara apa. Setelah itu kita ngobrol. Pak Jumur Hidayat, mau silakan. Ya, dalam rangka apa nih kita ke Sulawesi Makassar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Almarkas. Jadi saya alhamdulillah punya kesempatan sebenarnya seharian penuh lah pada hari ini ya. Ada acara kebetulan dengan peningkatan kesadaran tentang keselamatan kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kita ada satu acara, kita undang pimpinan-pimpinan dari berbagai industri gitu ya, pimpinan buruhnya tadi pagi sampai sore ini. Dan sekarang yang kedua, acara saya berikutnya adalah memang bertemu dengan Pak Arman Arfa ini ya, sahabat lama ya, yang bergelut di bidang ekonomi rakyat. Tapi ideologi sama ya? Nah, justru itu karena kita berasal dari perguruan yang sama, ekonomi rakyat dan guru yang sama, pelajaran yang sama. Karena itu wajib untuk memastikan kebangkitan ekonomi rakyat di Sulawesi Selatan ini bangkit juga melalui tangan bareng. Nah, gitu loh. Sangat mulia sekali itu juga. Kalau boleh nanya-nanya dulu, gurunya sama tuh saya dengar Adi Sasono. Betul. Anak-anak milenial itu banyak yang kenal Adi Sasono. Perlu disingkatkan kembali. Siapa tuh Adi Sasono? Ya, Mas Adi, kita panggilnya Mas Adi ya. Mas Adi ya, dia terkenal dengan ekonomi kerakyatan. Di tengah-tengah orang yang ya semacam melupakan gitu ya pada waktu itu ya. Dulu kan ini ekonomi konglomerat dan sebagainya. Jadi ngotot di itu, di dunia usaha kecil menengah, koperasi dan sebagainya. Sampai ketika Pak Habibie punya kesempatan menjadi presiden, Pak Adi diangkat menjadi menteri koperasi. Ya. Dan pada saat waktu itu sebenarnya kan menteri koperasi satu hal ya, tapi kedekatan dengan presiden hal yang lain. Nah gitu loh. Nah, Mas Adi itu di samping menteri koperasi, tapi juga secara personal dia dekat dengan
presiden. Jadi makanya ditakutin juga dia. Karena dengan presiden, jangan-jangan bisikannya laut gitu ya. Jadi itulah kira-kira dan dimulainya orang berpikir tentang kebangkitan ekonomi rakyat pada era itulah. Presiden siapa itu? Pak Habibie pasti ya. Pendiri NGO juga, pendiri NGO. Jadi dia rajanya NGO. Raja NGO. tertular sama gengnya Nah, Pak kita juga. Pak Arman, Pak Konon Menteri Koperasi sekarang ya. Nah, betul. Ah. Itu pasti salah satu geng lah. Gitu ya? Iya. Tapi itu saya pernah tahun lalu itu enggak, awal tahun lalu saya memandu acara di sebuah hotel. Begitu saya bilang, Bang Ferry saya temannya Arman apa? Oh, langsung dia cerita. Jadi 5 menit itu dia cerita di forum itu, jadi nggak fokus lagi kan? Jadi itu sampai sebegitu melekatnya persahabatan ya. Gitu ya. Karena kan kita dipertahankan bukan oleh oleh ideologi, kerakyatan, kekuatan, kebangsaan, kerakyatan, kekuatan, kebangsaan. Jadi Keumatannya Serikat Islam. Sama-sama. Nanti Pak Fahid dan Pak Arman juga ngomong, Iya. nanti bahkan bisa nanya ke Anda nanti apa kaitannya begitu loh antara ideologi yang Bang Adi Sasono tularkan ke Anda ini dengan Prabowo yang saya melihat sangat serius memperhatikan nasib rakyat Indonesia yang selama ini memang terabaikan. Silakan. Jadi Pak Prabowo itu kan keturunan yang begawan ekonomi dan ekonomi kerakyatan. Pak Sumitro, Margono kakeknya. Kita kan cuma dia Berkeley ini. Oh tidak dong, Bukan ya? bukan. Pak Mitro itu justru berbeda mas. Berbeda sama Berkeley. Dia lebih Pancasila kalau saya lihat. Jadi lebih sosialistik lah. Jadi dulu itu loh banyak kayak Berkeley. Iya. Makanya Sumitro itu semacam sendirian pada waktu itu. Karena pemikirannya terlalu maju untuk membela kepentingan rakyat. Karena nama Ali Wardana segala Ya, itu agak berbeda lah, Berbeda ya? berbeda. Makanya, nah, jadi sekarang justru lebih dekat dengan teman-teman kayak kita gini. Makanya ketika Pak Prabowo berkuasa, kita menganggap kayak mengajak lah, ini kesempatan ide-ide yang pernah kita bayangkan ini bisa manifest atau hadir di kebijakan negara dan itu terbukti. Nah sekarang Bapak bisa lihat misalnya kayak koperasi itu kita pernah dengar ya 10 tahun ya. Selama 10 tahun kemarin menarik. Iya, 15 tahun. agak senyap. Itu 15 tahun Yang pinggirkan nggak benar Pak. Sekarang koperasi ini flagshipnya presiden. Flagship itu apa sih? Flagship itu bendera panji-panji yang salah satu Perjuangannya. penting. Iya. Koperasi desa merah putih, koperasi industri, kayak gitu-gitu kan. Nah ini kan jelas satu ide dari kita tuh. Dulu orang merasa minder menjadi koperasi, kira-kira gitu. Sekarang orang merasa wah, ruhnya bangkit lagi dan ruh itu paling penting. Setelah ruh baru yang lain bisa ikut. Nah ini kan salah satunya dari Pak Prabowo ini. Dan tentu proklamator kita Bung Hatta sangat senang. Ya pasti. Jadi ya cocok lah. Dan ini tentunya memang kalau saya melihat ini terjadi pergeseran mazhab yang luar biasa. Mazhab yang sebelum 10 tahun terakhir ya, dengan lahirnya kepemimpinan baru ini, mazhab ekonomi politiknya beda. Ya, Lebih pada pasal 33 itu kalau Bapak bilang tadi. Serius kalau hidup ini. bacanya begitu dong. Jadi pasal 33 berkibar dan ada yang tersingkirkan gitu. Yang tersingkirkan itu rakyat perlu tahu nih, sahabat Ahmad kira-kira geng-geng mana dia? Ya, mungkin kita nggak perlu sebut 1-2 Nggak usah ya. tapi pasti banyak yang tegang. Bayangkan ada 6 smelter di Bangka, di Pulau Timah itu kan, sekitar 300 sampai 500 triliun itu kerugian negara pada itu sekarang dibongkar habis ya. Terakhir itu yang CPO itu loh, 13 triliun cash itu fasilitas ekspor CPO itu ya, itu dibalikin lagi. Jadi saya rasa sih sekarang memang ya orang mulai pasti ketar-ketir. Nah yang kita
yang kita perlu waspadai juga itu adalah mereka akan berdiam juga. Nah ini yang menarik sebetulnya. Mungkin lawan perlawanan, tapi rakyat dan kekuasaan negara bersatu, saya rasa nggak mungkin bisa dikalahkan. Karena itu nggak usah takut lah. Nanti Pak Payet ingin tambahkan barangkali sedikit. Oke, silakan. Pak Khalid. Iya. Ya, sedikit saya tanya. Ada pesan bahwa Omnibus Law itu yang merupakan kebijakan umum itu amat sangat merugikan masyarakat bawah. Ya, jadi cenderung hanya menguntungkan segelintir orang yang kebetulan bergerak di bidang usaha ya. Ya katakanlah konglomerat diuntungkan. Oligarki hitam, Pak. Nah, pertanyaan saya, sudah ada nggak gerakan-gerakan nyata dari Prabowo itu bagaimana menyikapi itu? Jadi gini, saya ini udah nggak tahu bisa dihitung lagi demonstrasi zaman Jokowi ya. Bahkan saya di penjara gara-gara itu kan, gara-gara Kita susah Omnibus Law Cipta Kerja itu. Dan pada kepemimpinan Prabowo langsung terbuka untuk dibongkar habis di undang-undang. Bahkan dia bilang sendiri bahwa undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law ini terlalu kapitalistik. Jadi saya rasa itu statement ideologis dan mempersilahkan DPR, masyarakat, NGO untuk membongkar dan menyempurnakan undang-undang itu supaya lebih Pancasila lah, kira-kira begitu. Saya gampangnya begitu. Jadi saya rasa itu jawabannya. Ya betul. Jadi sedikit saja untuk melihat ke belakang sedikit ya. Ketika itu kan MK putuskan undang-undang ini tidak benar. Bukan hanya karena pasalnya yang cenderung merugikan rakyat, tetapi juga prosesnya kan. Nah, pertanyaan kritisnya kan ketika zaman itu ternyata Jokowi justru mengambil jalan pintas mengeluarkan Perpu. Artinya apa? Tidak mau berubah. Ya, gimana? Itu yang saya nggak habis pikir, Pak. Jadi barbar. Kalau saya jujur barbar. Cara bernegara pada waktu Jokowi ya, barbar. Semua menghalalkan segala cara PKI lah. Pokoknya yang penting saya sudah mengapain menghalalkan segala cara itu cara PKI. Dan itu bikin perpu, ubah ini, saya tanya aja pokoknya gitu, berkuasa dan apa ya, ya banyak rakyat juga kayak sihir Firaun lah, istilahnya gitu, kayak terhipnotis, banyak juga profesor mendadak bodoh, ya kan, dokter mendadak bodoh, pada waktu itu ya, saya nggak ngerti juga itu, tapi sekarang mereka udah tersadarkan lagi, gitu ya, mungkin ya itu bagian daripada periode hitam dalam bangsa kita, kalau saya mau jujur ya, adanya. Dan Prabowo, walaupun misalnya contoh gini, di undang-undang Omnibus Law itu ada apa? Pasal yang disisipkan untuk membuktikan tindakan ilegal sawit tanah negara yang diambil oleh oligarki hitam tadi itu sampai 3,7 hektar, 7 juta, 3 banyak. Jadi undang-undang Omnibus Law itu ada pasal 110 atau berapa, itu bisa dibuktikan. Jadi tindakan ilegal yang mungkin sudah bisa sekian tahun, 10 tahun mungkin, bisa dibuktikan dengan denda yang supil lah kira-kira. Kalau itu kan ratusan dan ribuan triliun dan sekian juta hektar itu akumulasinya. Dan ketika disampaikan ke presiden ya Prabowo, dia nggak ambil jalan itu. Karena itu bisa dibuktikan, tapi bisa juga tidak. Ya, ambil alih. Sekarang dia ambil alih kan? Diambil alih agrinasi itu. Diambil alih, kuasa kelakuan buruk itu dikoreksi. Atau pilih, ya, memaki-maki, menunjukkan tidak setuju, tapi kelakuan buruknya dilanjutkan. Mending mana Bapak? Itu kan masalah etik mungkin ya, Jawa, ya udahlah, kita tetap nanya presiden atau mungkin begitu. Tapi yang paling penting koreksi terhadap kebijakannya luar biasa. PSN lah, PSN itu batalin. Poinnya koreksi terhadap kebijakan. Sambil mengatakan pada waktu itu ya, itu Jokowi, ya kira-kira gitu kan, apa marah kan?
semua orang marah. Ya apa? Saya lebih menghormati itu ketimbang dia pura-pura kritik, tapi ternyata melanjutkan. Wah, itu saya menggusur rakyat, menghina rakyat dilanjutkan. Wah, itu saya Ini ada gunanya buat saya. statement publik yang bagus nih. Jadi ini harus dimasifkan statementnya apa? Penting ini. Ya. Sekarang baru masuk koperasi bangkit lagi, semua bangkit lagi yang berbau, ya, jadi itu korupsi dihabisin juga kan. Jadi buat saya sih ya seperti itu. Nah, gimana nih Pak Parman nih, Bang? Tokoh koperasi. Tidak lagi kan mentas secara nasional ya. Kalau saya mengoreksi menerjemahkan setahun ya. ini. Terlepas pro kontra ya, tentang pendirian koperasi merah putih 40.000, tapi ini harus dijadikan guidance dalam sebuah pergerakan. Karena saya melihatnya bahwa Prabowo melihat koperasi bukan hanya lembaga usaha, tapi ideologi gerakan ekonomi. Nah, kalau nasir-nasir kehidupan rakyat ini sudah diwarnai dengan gerakan koperasi, kemudian koperasi bertumbuh di setiap desa-desa, kebutuhan masyarakat setiap hari melalui wadah koperasi, dan apa yang diproduksi masyarakat juga dikembangkan oleh koperasi, maka ketergantungan orang terhadap gerakan koperasi menjadi sebuah kekuatan baru. Dan disitulah kita bisa mengambil peran bahwa koperasi menjadi sokong dulu. Saya kira itu sasaran pasal 33. Saya kira itu gambaran sederhana tentang keberpihakan beliau terhadap koperasi. Kita lihat ke depannya bagaimana koperasi ini bertumbuh menjadi suatu kekuatan. Saya ini mungkin ya menimpali yang sinis terhadap koperasi Desa Merah Putih, ada pro kontra. Saya rasa itu bisa dimaksud. Tapi begini ya, kalau kita melihat secara big picture-nya begini, koperasi selama ini dianaktirikan. Negara seolah-olah tidak mau ikut campur urusan, Tidak hadir. tidak mau ikut campur, tidak hadir. Tapi urusannya konglomerasi, oligarki, negara kayaknya paling depan untuk melindungi mereka. Itu dulu cara melihatnya. Nah sekarang gantian nih, ya kan? Pemerintah Prabowo ini dia ingin istilahnya memberikan koperasi, ya kan kelihatannya top down, Pak. Top down gitu kan. Tapi ya selama ini kita tahu banyak orang yang oligarki bahkan oligarki hitam itu Pak juga besar karena top down, kasih fasilitas, ya kan dapat kong kali kong apa semua gitu Pak. Nah sekarang hal yang sama katakanlah begitu untuk membela, tapi tidak dengan cara yang privilege. Banyak orang rakyat gitu. Itu koperasi. Jadi saya melihatnya itu Pak. Walaupun kita tidak boleh anggap ini pasti sukses, tidak. Tetap harus ada kerja detail. Nah kerja detail ini yang harus hati-hati karena apapun namanya skala besar Pak ya. Ini bukan 100 Pak, 80.000 Pak. Saya juga beri juga sudah 80.000. Makanya tanggung jawab kita. Iya, gitu. Maksud saya ini semua diminta untuk kerja keras. Ini clear untuk rakyat. Ya, saya kira setuju ya. Ya, saya pikir memang yang pertama itu adalah membuktikan komitmen itu berjalan lurus. Komitmen ada, lalu kemudian ditindaki oleh perubahan paradigma, cara pandang. Bahwa kemudian urusan teknis, memang itu tantangannya. Pasti. Bahwa ada secara teknis, administratif mungkin, Betul. yang perlu pembenahan lebih lanjut. Betul. Tapi sepanjang komitmen ini mendapat dukungan kuat dari pimpinan utama, kita yakin betul bahwa perubahan akan terjadi. Itu baru terjadi. Ya iya. Ini dahsyat ya. Iya, jadi itu tadi eranya ini. Di cita-cita Eranya kembali tentang bagaimana ekonomi rakyat. Inilah. lahir. Ya kalau kita lihat dari rencana dari koperasi Desa Merah Putih ya kan dahsyat Pak. Bagaimana misalnya setiap desa Setiap koperasi ada gedung. ada gudang, ya gudang, ya kemudian ada mungkin pengawet, bukan pengawet, cold storage, ada juga penjaga suhu mungkin kalau di pantai-pantai gitu ya. Kemudian skema tinggal dimasukkan skema risiko dan berjalan. Iya, jadi Itu menjadi kekuatan dasar. serius juga, bukan hanya sekedar memberontakkan uang, tapi justru persiapan teknis. Bahkan sekarang memiliki 8.000 pendamping. 80.000. Nggak pendamping, Iya. satu pendamping dia akan 10 koperasi dia bisa damping. Jadi itu kan orang yang punya expert di bidang ini. konsepnya konkret ya. Konkret, jadi ada mengambil jalan dulu deh gitu. Jadi dan sekarang juga kan uang nggak digelontorkan begitu saja. Itu juga kan uang yang saya dengar ini kan uang itu bukan channeling tapi eksekutif. Jadi
bank yang melihat kelayakan dari ini, baru dia bukan menggelontorkan uang biasa saja. Jadi saya rasa sih ada good corporate governance-nya kelihatan lah gitu, itu dimunculkan. Baik, sahabat Al-Markas, Anda sedang mengikuti obrolan tamu Al-Markas. Tamu kita adalah Bapak Jumbo Hidayat, tamu utama ya, tamu utama kita ya. Ini setengah mendadak ya. Karena dalam tanda kutip kita culik beliau dari acara utamanya pagi tadi dan sekarang jadi tamu Al-Markas, dan ini kita sampai jam 3 lah. Ya, jam berapa kan? Ya. Ini Bang Jumbo, Menteri Keuangan di era Prabowo ini luar biasa menyita perhatian publik. Rakyat kelas berani. Di zaman Ibu Sri Mulyani kan rakyat ini susah memahami bagaimana tata kelola keuangan negara. Begitu ada di tangan Purbaya ini, kita ngerti sederhana banget, sederhana gitu ya. Bagaimana menerjemahkan ini ke rakyat ya, bahwa ini Purbaya ini sedang serius juga dan dia sejalan dengan Prabowo kan, seolah-olah ini begitu Pak Luhut marah, siapa apa nih? Padahal saya yakin kok sebenarnya dia lebih baik apa Prabowo. Kalau saya sederhana melihat gini Pak, siapapun dia ya Pak ya, kalau orang itu tidak punya interest pribadi, ya, tidak perlu ada yang disembunyikan, itu dia akan merdeka bekerja. Jadi tulus. Iya, jadi dia nggak sedang punya agenda kelompok kah, agenda apa kan, dia nggak ada. Misalnya biaya cukai bermasalah, barang-barang impor ilegal banyak masuk, dihabisi itu aja. Jadi nggak mungkin kalau barangkali saya nggak nuduh sebelumnya ya, barangkali mungkin ada kepentingan orang yang tutup mata aja deh, kalau usah ribut, ya itu langsung terus, sehingga dia nggak tahu, atau dia memang abai, bisa jadi abai. Tapi kalau orang yang tidak punya kepentingan, cerdas, tidak abai, ya akan mengerjakan itu. Orang yang teriak itu kami Pak, kami kan buruh ya, kami itu buruh. Bayangin Pak, coba dari Cina ada ekspor, deklarasinya perbedaan dengan deklarasi impor dari Cina dan ekspor dari Cina, deklarasinya perbedaannya 59 triliun tentang garmen dan tekstil dan lain-lainnya. Jadi di sana sekian miliar dolar, di sini diterimanya sekian miliar dolar. Selisihnya itu Pak, ada sekitar 59 triliun. Artinya apa? Artinya kan itu diselundupkan, tidak tercatat sebagai barang impor, dia ilegal berarti kan. Nah itu kan ya, bayangin Pak, kalau itu baru 2 tahun, ini berapa tahun berlangsung. Kalau itu 59 triliun itu resmi Pak, ya mungkin atau tidak diselundupkan, itu berapa pabrik nggak jadi tutup tuh, berapa puluh ribu perusahaan nggak jadi, buru-buru nggak jadi di PHK. Jadi sebetulnya ini bukan persoalan perbedaan mazhab ya, cuma ada yang berani untuk mengoreksi langsung. Mazhab juga ada, mazhab jadi mazhab juga berbeda. Kemudian interest juga mungkin berbeda. Jadi dua-dua itu memang ada, makanya kontras antara kelakuan pribadi ya dengan mazhab itu berkelindan, ternyata beda juga biasa. Jadi menurut saya kita misalnya gini, Pak Purbaya ini lebih bagaimana mendorong sektor real bergerak sehingga uang jangan ditahan-tahan. Dan ada teorinya, semua ada teorinya Pak. Dia mengerti semua teori-teori. Jadi justru orang harus punya uang biar dia bisa belanja, biar dia bisa, sehingga tidak terjadi instabilitas, ekonomi tumbuh dan sebagainya. Kira-kira dia beranggapannya, jadi uang digelontorkan. Mana nih uang yang udah dikasih nggak dikeluarkan? Karena ternyata ada 285 triliun duit pemerintah daerah ya, yang dikumpul-kumpul ternyata belum dibelanjakan. Nah ini kan masalah dong. Padahal kalau uang udah terdata dalam rekening pemerintah untuk dibelanjakan, kalau nggak dibelanjakan itu ada apa loh? Ada masalah. Bahkan di satu negara ada Pak itu bisa ditangkap ya dulu sukses. Kemarin kan begini, ada 200 triliun yang akan dibagi kepada bank-bank komersial kan. Betul. Selain ada bank yang mengatakan
kami menolak untuk mendapat terlalu banyak. Kemampuan kami hanya 7 triliun. Ya, tapi itu ya artinya dia belum gini Pak, Tidak mau ambil risiko. bukan. Pak, jadi jujur saja bahwa bahkan saya pernah berkali-kali bicara ini ya. Kalau direksi bank kerjanya cuma ngambil duit pihak 3 ditaruh di SBI di Bank Indonesia, office boy juga bisa. Ya kan, ada spread margin 3%. Setelah itu pergi main golf. Sekarang itu diungkapkan oleh Surabaya kelakuan seperti itu. Yang dulu kita nggak didengar orang kan. Saya berkali-kali bicara, apa sih susahnya jadi bankers di Indonesia? Nah, bankers yang benar itu dia fungsi intermediasi, ya uang rakyat yang ditabung dan yang digelontorkan untuk kegiatan produktif itu harus berlangsung. Nah, karena itu dibilang sekarang giliran Anda yang kerja, ini saya kasih duit nih, kalau Anda nggak kerja, Anda ya udah berhenti aja kira-kira gitu berbayar. Karena dia berkuasa gitu loh. Dan sekarang mereka ternyata BRI punya apa? Karena malah kurang BRI, dia dikasih 55 triliun, bahkan bisa jalan gitu. Karena juga ada geliat, ada harapan baru, orang tunggu juga. Jadi yang kemarin ngomong kayak gitu sekarang udah siap lagi, jadi dipicu gitu loh. Jadi ini problem ini juga Pak, problem mazhab finance gitu ya, mazhab sektor real lah gitu. Kita kan sektor real ya. Jadi setahun Prabowo ini titik terang itu ada ya. Titik terang ada. Jadi gini, kalau saya bilang gini Pak, Cahaya hilal. jadi tapi gini, tetap kita harus reserve. Ya. Nggak boleh kita menyatakan baik tanpa reserve. Ya. Masih ada proses delivery ya yang belum sempurna. Ada 1-2 menteri yang bagus, tapi mungkin ada juga yang perlu evaluasi gitu ya, karena yang ada di kepala presiden, gagasan-gagasan presiden yang baik itu tidak serta-merta manifest di lapangan dengan baik. Nah, ini pasti ada proses jarak kan. Nah, proses jarak ini harus terus-menerus diperbaiki. Nah, cuman problemnya begini Pak, saya harus ngomong apa adanya juga. Sekarang misalnya udah ada yang berteriak tidak puas dengan pemerintah, ada survei-survei juga kan. Ya, kita sebagai intelektual mengertilah mereka punya dasar juga. Nah, problemnya begini, 10 tahun katakanlah kita dimiskinkan tanda kutip oleh Jokowi, saya bisa katakan misalnya gitu ya, kita kok tahan, tapi Prabowo baru berapa bulan, setahun kok kita seolah udah kayak mau marah gitu. Nah, cara melihatnya gini Pak, waktu SBY meninggalkan tempat kepresidenannya, tabungan atau saldo harian rata-rata rakyat Indonesia 99% rekening itu 3,8 calon presiden bisa terlaksana di lapangan dengan baik. Itu aja Termasuk kementerian yang menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya pertanian, misalnya harus kerja apa itu? Ya, memastikan ya sekarang ini kan Presiden Prabowo pro pada pertanian. Dan saya jujur saja keputusan kemarin Presiden mengatakan 6.500 gabah kering giling itu harus dibeli dan dipatok, bahkan dia bilang kalau kurang dari itu saya sangat menghormati sekali, itu bagus sekali Pak. Karena bagian daripada meningkatkan daya beli. Jadi kalau dulu beras di gabah dibeli 5.000, 5.500, sekarang wajib minimal 7.500. Nah, artinya itu ada margin 1.000 sampai 1.500 perbedaan dengan zaman dulu Pak. Asal Bapak tahu aja, petani kita kan paling susah dari dulu. Ada lagi nilai tukar petani, itu angkanya 105, 103, kadang-kadang 98. Itu artinya Pak, persen dia. Itu artinya kalau dia nilai tukar petani 100, dia nggak dapat apa-apa. Dia cuma bisa makan saja, jadi nggak mati gitu. Tapi kalau dia bisa 120, 110, dia dapat keuntungan 10% selama musim panennya itu, musim tanam bisa ditanam. Nah, di Thailand Mbak, itu bisa 140 nilai tukar petani. Jadi harga itu betul-betul serius, negara hadir supaya harga pembelian petani tinggi. Nah, sekarang Prabowo ya melalui pertanian ini harga ada itu Pak. Kalau ada selisih 1.500 saja atau 1.000 Pak, itu ada 54 juta ton gabah setahun.
yang harus diproduksi oleh kita. Itu ada sekitar uang 70 triliun Pak, mengalir di desa-desa. Nah kalau ada uang di desa bertambah, itu kan artinya dia bisa beli baju, beli sepatu, beli motor, itu kan kegiatan produksi, ekonomi tumbuh. Jadi itu kita hormati, dan ya sejauh itu bisa dijaga terus. Pupuk misalnya, sekarang pupuk itu kan hambatan-hambatan yang selama ini percaloan itu kan dihajar habis nih sama Prabowo, tentunya lewat Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi juga saya dengarnya terjadi, karena ternyata dulu tuh memang bukan pupuk nggak ada, pupuk langka, tapi sistem distribusinya yang menyebabkan pupuk itu menjadi nyasar kemana-mana gitu loh Pak. Nah ini sekarang dihajar habis ya, bingung banget. Jadi buat saya sih itu oke. Jadi sejauh dia masih bisa satu. Jadi gini Pak, menteri-menteri yang mazhabnya lama, misalnya ya, yang ikut cara berpikir presiden lama, dan kemudian ketika berganti presiden, dia kemudian taat kepada presiden baru, buat saya nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Kata balik ya. Tidak balik yang penting, yang repot itu kalau balik. Jadi kalau dia dulu begini, tiba-tiba ada, saya nggak bilang siapapun ya, siapapun dia. Oh dia dulu begini, tapi sekarang dia ikut Prabowo, nggak apa-apa. Itu artinya dia berubah. Itu bagus buat saya gitu. Saya kira gitu. Pak Arman, saya kira perlu kita dengar suaranya juga nih ya, soal core kerjaannya beliau nih di sektor rumput laut dan Indonesia, sektor ekonomi biru kalau ya. Gimana dulu ekonomi? Saya pikir ini masalah pribadi ya. Tapi memang ya kami ini dulu bersama Mas Luhur sama-sama di Serikat Pekerja. Dalam perjalanan di tahun 2004 kita membuat koperasi. Disebutlah namanya itu Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia. Kosrobindo, yang memang fokus waktu itu untuk sektor pesisir. Waktu itu saya masih ingat di masyarakat masih awam orang memahami rumput laut. Tapi di tahun 2004 mulai menggeliat, dan rumput laut sekarang menjadi idola. Jadi apa istilahnya kalau di dunia pesisir itu emas hijau, emas biru di pesisir. Tetapi berbicara tentang komoditi itu banyak kendala yang akan muncul di lapangan. Salah satu kendala yang terbesar adalah fluktuasi harga. Nah memang ada ide besar dulu Pak di Sasono, masih sama-sama tahun 2018. Memang kita mau menggagas tentang bagaimana delivery perdagangan rumput laut itu bisa menggunakan koperasi. Jadi kalau satu koperasi mengendalikan 1000 ton dan ada 100 koperasi di pesisir Gujarat yang konsep itu, maka kita akan mengendalikan 100.000 ton. Kalau 100.000 ton, maka ada jenis-jenis rumput laut yang memang tergantung dunia luar terhadap Indonesia, karena hanya tumbuh di sini kita bisa melakukan renegosiasi harga. Itulah skema risiko gudang sebenarnya, konsep idealnya itu risiko gudang. Nah kalau itu bisa berjalan nanti dengan munculnya gerakan koperasi merah putih, dan kemudian kita membangun sinergitas, membangun pintu pasar bersama. Konsep digitalisasi memang Mas Yumul ini harus kita dorong, digitalisasi gerakan koperasi itu saya kira bisa berjalan. Kalau sekarang ini Pak Arman, yang menentukan harga itu siapa ya? Masih buyer, masih negara-negara luar. Artinya yang seharusnya memang Indonesia yang harus berdaulat dari sisi harga, karena Indonesia adalah penghasil terbesar untuk rumput laut, khususnya jenis-jenis seperti negara memang harus hadir di sini. negara harus hadir, dan kita berharap kehadiran negara dalam bentuk pendirian koperasi ini akan menumbuhkan kesadaran. Sudah nyambung ya? Ya kalau misalnya di pesisir, desa-desa pesisir diperkuat dengan jejaring ini, tinggal membangun kemitraan antar gerakan koperasi. Jadi harus ada jaringan koperasi yang bertumbuh dengan kuat di sektor itu, sehingga kita bisa membangun pintu pasar bersama itu. Dan salah satu katanya yang membuat harga selama ini susah dikontrol, dalam arti ditentukan pihak lain, karena risiko gudang itu belum berfungsi dengan optimal. Memang belum, masih parsial, masih 1% berfungsi. Saya pikir itu. Oke, baik Pak Andi. Saya kira ini kita udah hampir selesai ya. Mungkin terakhir Pak Juhur sampaikan kepada sahabat Markas bagaimana rakyat secara tepat
menilai dan mengoreksi secara bersama pemerintahan Prabowo ke depan, ya, agar perbincangan tentang pasal 33 itu terwujud. Ya, dan kita sejahtera, makmur, aman sentosa. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini sebetulnya agak ideologis kalau pembicaraan ini ya, dan ini soal pasal 33. Ya, pasal 33 ini memang masih berupa semacam apa ya, gambaran besar saja. Tapi manifestasinya tuh memang belum dirumuskan dalam sebuah peraturan-peraturan negara. Ya. Dan saya mengusulkan sini kalau bisa ada aturan yang memang negara bisa langsung tahu, oh ini melanggar, ini tidak melanggar, ini harus didorong, ini tidak gitu. Nah, pada undang-undang sistem perekonomian nasional, Undang-undang sistem perekonomian nasional. Nah, ini yang saya gimana organisasinya juga? gini Pak, kita mendengar 3 soko guru. Ya. Soko guru ekonomi itu koperasi, BUMN, dan swasta. Tapi kita nggak pernah mendefinisikan apa peran masing-masing. Oke. Bidang apa yang boleh digarap dan tidak boleh digarap. Dan di mana pertahutannya? Di mana pertanyaan? Faktanya sekarang campur aduk. Dan ketika campur aduk, yang ingin berazas kolektif itu ketinggalan. Jadi yang menang hanya BUMN dan swasta. Koperasi tertinggal. Contoh sederhana misalnya, ketika dihitung aset koperasi dari Sabang sampai Merauke sampai hari inilah, kira-kira ini baru 300-400 triliun aset koperasi. BUMN udah 13.000-14.000 triliun asetnya BUMN, swasta lebih besar lagi ya. Itu bayangin Pak, dari Sabang sampai Merauke itu asetnya bahkan bisa itu koperasi mereka cuma segitu aja. Nah, karena memang tidak ada intervensi negara terhadap mereka. Kalau kami mengusulkan, kalau kita ingin lebih ideologis dalam pelaksanaan, maka dibuat dipastikan. Contoh begini Pak, mohon maaf nih ya, di Jepang kalau Anda bicara soal yang berbau-bau sumber daya alam terbarui diberikan oleh Tuhan dan ada masyarakatnya di situ, itu haram swasta ikut campur. Jadi misalnya rumput laut atau penangkapan ikan, ya itu kan ikan kan dari Tuhan, ya kan. Terus ada masyarakat pantai, masa dikasih swasta. Jadi kapal-kapal penangkapan ikan kalau di Jepang milik koperasi. Tapi kalau dia mau jadi dikalengkan, jadi kayak sate, silahkan swasta. Karena itu udah ada peningkatan nilai tambah. Hutan di Eropa, di Jepang, hutan kebun itu kira-kira haram lah untuk swasta. Karena apa? Ya tanah Tuhan, pohon-pohon dari Tuhan, bisa tumbuh karena Tuhan. Itu kira-kira gitulah. Ada masyarakat di situ. Kok bisa tiba-tiba orang Jakarta datang nanam sekian 100.000 hektar, rakyat di sana digusur-gusur. Saya potong Pak. Kadang-kadang pertanyaan rakyat yang itu benar ya. Kok ini laut ciptaan Tuhan tiba-tiba ada yang pemiliknya? Lebih sinting lagi, gitu loh Pak. Jadi kayak gitu Pak. Pantai-pantai itu reklamasi. Betul, jadi itu kayak gitu-gitu. Dapat sertifikat dari Kan kayak gitu-gitu menurut saya harus dibicarakan. Sekarang kayak gini misalnya, yang mohon maaf ya, ada BUMN properti misalnya. Ngapain sih BUMN ngurus properti Pak? Misalnya ada apa, Maswita properti, kasih swasta aja lah. Ya kayak gitu, karya-karya kasih swasta aja udah, kita garap. Tapi justru yang ribuan triliun negara abai. Apa? Pertambangan. Itu kan puluhan ribu triliun ya. Malah itu dikasih ke oligarki, ke apa semua, negara dapatnya supir. Jadi gimana malah yang keringetan capek-capek dapatnya kadang untuk kadang rugi di properti dan sekian banyak BUMN itu malah dikasih swasta. Ini apa ya? Ini rakyat terbuai, Reaksi substantif. ini rakyat terbuai. Statement Abraham Samad bahwa kalau dikelola dengan baik kekayaan alam ini, rakyat punya penghasilan 20 juta. Dan sering dikutip oleh Mahfud MD. Bagaimana dua statement ini kemudian diakomodir oleh pemerintahan Prabowo ini bahwa benar uang itu akan kita kasih ke Anda Ya, mungkin tidak seperti itu, tapi sekarang untuk mengisi pundi-pundi APBN sedang dilakukan. Jadi sekarang ada kemarin ada PKH namanya. PKH itu penertiban kawasan hutan. Itu udah sawit udah sekian juta hektar. Sekarang juga sama Pak. Ini ada berapa juta hektar lahan tambang, ada sekian ribu izin-izin tambang yang sekarang lagi dievaluasi habis-habisan oleh
kekuasaan. Saya rasa ini dalam rangka itu. Iya. Jadi buat saya ya sedang berproses lah. Cuma memang nanti idealnya biar nggak mengulang-mengulang lagi dikukuhkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga itu oh ini bidang ini nggak boleh swasta, ini koperasi aja lah. Oh bidang ini nggak boleh negara, ini kasih swasta. Ngapain negara punya hotel, buat maaf ya, punya hotel, punya apa buat saya sih nggak terlalu penting gitu lah. Waktu kasih swasta, negara itu urus yang kayak alam itu loh Pak. Yang strategis saja hanya hidup orang banyak. Ada orang banyak tuh Pak itu duit. Kalau apa properti bikin apartemen jualan, masa negara jualan kayak gitu berbisnis gitu loh makanya apa sih gitu loh. Jadi itu masih swasta aja gitu loh. Pabrik-pabrik yang bisa swasta, yang kita nggak bisa negara atau swasta baru negara. Bikin pesawat, bikin apa kapal selam, kapal lambak itu penugasan, cerita lain kalau penugasan. Kira-kira kayak gitu Pak, itu bisa dirumuskan kalau saya ditanya ke depan. Jadi Gen Z atau masyarakat lain juga punya harapan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi mendatang kalau ini akan lebih banyak lagi mereka bisa terlibat. Baik, saya kira perlu tetap closing statement. Pak Pahir, Pak Arman, silakan tetap di Bandung, silakan. Baik. Ya, saya pikir pembicaraan tadi menjelaskan bahwa negara memang harus hadir dalam segala urusan-urusan yang berkaitan dengan kebijakan. Ya. Sebab kebijakan dinilai yang pada gilirannya akan menjadi arah seperti apa kegiatan-kegiatan detail yang bisa dilakukan oleh ekonomi rakyat ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita berharap dan harapan itu ada bahwa Prabowo sangat memahami daripada impian-impian masyarakat ini. Intinya adalah kebijakan itu betul-betul dirumuskan pasal 33 sebagai filosofinya ditindaklanjuti itu tadi dalam bentuk real, konkret. Saya pikir sedang dikerja oleh Prabowo dan kita berharap bahwa menteri-menteri yang juga memberikan dukungan yang signifikan. Bahasa Jawa revolusi sedang berlangsung. Itu kalimat yang Sudah 10 kali saya tadi makan saya. Silakan dimakan. itu masih umur dan Menteri Koperasi revolusi sedang berjalan. Dan saya pikir ya kami sendiri yang sekarang bergerak di gerakan koperasi berharap banyak dengan pemerintahan ini supaya betul-betul memang marwah koperasi bisa bangun. Persahabatan bukan karena itu, tapi karena knowledge base. Ada teorinya, ada ilmunya. Nah, ya tadi pasal 3D itu ada teorinya Pak. Pasal 3D itu ada teorinya. Pancasila itu ada teorinya juga. Kenapa orang memilih Pancasila, memilih pasal 33. Jadi bukan ujuk-ujuk ingat ini bangun ini bangun ini ya. Atau rugi, bangkrut, bayar utang, pusing ya. Enggak begitulah. Jadi ini dia kita punya harapan dari situ dan kita berharap semua yang ada di pemerintahan kerja keras dan masyarakat punya harapan dan punya antusiasme untuk bangkit. Saya rasa mudah-mudahan bisa selamat. Saya kira begitu. Dengan demikian kita beri sahabat komunitas. Terima kasih sudah mendengarkan acara ini. Saya kira sangat bermanfaat ya. Insya Allah kita akan bergabung kembali di acara Tamu Al-Markas untuk edisi mendatang. Saya Adi Mahara, kita kembali ke studio bersama rekan Risa. Silakan.